Ya syaratnya pertama dia pernah bercakap-cakap dengan saya tuh, dan bercakap-cakap dalam pengertian adu argumen, baik langsung maupun tidak langsung. Ini yang langsung, nggak boleh yang nggak langsung tuh. Channel tidak didukung oleh siapa-siapa pemerintah. Kita keluarkan uang sendiri kan, tapi kita membantu negara dalam mencerdaskan rakyat. Ya kita mencerdaskan rakyat sambil mencemaskan pemerintah. Itu negeri ini disusun dengan pikiran, karena itu kita mesti evaluasi pikiran yang ada di istana tuh. Jadi itu yang jadi inti supaya semua blueprint yang pernah dibayangkan Pak Jokowi itu di-print dong, jangan sekedar sebagai blueprint. Lihat esensi yang lebih filsafati. Yes, kan? itu. Gitu. Nanti ada anak presiden merasa bapaknya terhina, dia lapor sebagai apa? Sebagai anak presiden. Loh, presiden tuh nggak punya anak. Yang punya anak Pak Jokowi. Dan makanya nggak pernah disebut Ibu Iriana Jokowi, nggak ada Ibu Presiden. Iya, kan? Gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga istilah Ibu Negara, itu lain itu persoalan. banyak profesor hukum yang sebetulnya akhirnya dia nggak paham sebetulnya esensi dari legal philosophy itu. Mungkin paham, tapi masalahnya posisi menentukan pendapat. Ya, pendapatan menentukan pendapat. Oke. Bung RH, saya mau jadi presiden. Di mana saya bisa daftar? Saya sebagai anak bangsa berhak ikut serta jadi calon presiden. Keren juga nih. Ya, itu pertanyaan bagus. Multiplier dua-dua. Ya, memang itu filosofinya. Ya. Demokrasi itu nggak boleh dibagi habis dalam partai. Karena itu perlu calon independen, perlu oposisi, perlu masyarakat sipil. Jadi pikiran dia ini, si multiplier ini betul-betul pikiran yang membuat kita menduga bahwa di ranah bawah sebetulnya pikiran-pikiran kritis. Saya mau jadi presiden dan saya mampu tuh, tapi kenapa mesti lewat partai? Iya. Ya karena demokrasi harus lewat. Enggak, demokrasi itu tidak boleh terbagi habis dalam partai itu. Harus ada wilayah yang kita anggap dulu non partisan, tetapi punya hak yang sama untuk memimpin negara. Dan jangan salah, konstitusi pun sudah mengakui itu dengan adanya DPD. Ya, oh ya betul, tidak melalui partai. Ya. Itu bayangkan, konstitusi sudah mengakui itu ya. Oke. Oke. Lagi ya. Berat-berat nih pertanyaannya malam ini. Tapi yang paling susah itu membaca pertanyaan biar stop dulu dia. Gitu. Bang RH dan Bang RG, cluenya dong. Sosok yang menurut Bang RG cocok jadi presiden kita. Cluenya aja, ada dong pasti. Nah, dia minta clue. Biasanya Sobat RH pengen konkret. Jangan. Nah, dia cuma clue. Ini masih sopan nih, cuma cluenya doang katanya. Ya, cluenya tentu kalau sebelum clue gini, syarat dulu, syarat. Tadi kan kita menyebutkan syarat umum ya, etikabilitas, intelektualitas, elektabilitas. Tapi itu kan syarat yang memang umum, yang memang ibaratnya ya itu ya anulah, memang harusnya begitu. Tapi kan ada syarat yang lebih spesifik lah, kira-kira untuk kebutuhan Indonesia dengan penduduknya yang ratusan juta ini. Apa 1, 2, 3 mungkin Bung Rocky itu bisa jadi pikirkan. syarat subjektif dari saya kan. Iya, pasti syarat subjektif. Ya syaratnya pertama dia pernah bercakap-cakap dengan saya tuh. Oke. Dan bercakap-cakap dalam pengertian adu argumen. Baik langsung gitu. Maupun tidak langsung. Ini yang langsung, nggak boleh yang nggak langsung tuh. Langsung tuh kan tidak harus head to head begini kan? Oh ya, mesti bisa melalui mesti head to head. Yang udah bercakap-cakap dengan saya. Artinya nanti tadi RH Channel itu yang akan memfasilitasi bercakap-cakap itu. Okay. Sebelumnya saya mesti terangkan siapa yang udah pernah bercakap-cakap empat mata dengan saya tuh. Oke. Satu, Anies Baswedan udah. Prabowo udah. Anies kapan? Biar clear. Oh udah 6 bulan lalu mungkin kita udah berkali-kali gitu kan. Udah berkali-kali. Pak Prabowo saya udah berdiskusi tuh. Siapa lagi ya? Pak Lanyala Matalata udah berdiskusi. Lanyala Mataliti itu. Matalata ada lagi. Ada Lanyala Mataliti. Kan kita mau kalau saya sekedar bilang si ini, tapi saya nggak tahu kualitasnya apa kan. Jadi mesti bercakap-cakap dulu gitu. Nah itu pentingnya nanti kita teruskan percakapan di forum khusus nanti podcast dari Refli Harun yaitu uji kapasitas calon presiden. Gitu. Nanti kita kasih singkatannya apa ya kan. Oke, itu kan boleh subjektif. Ada dua apa? Satu, pernah bercakap-cakap.
Jadi udah 3 tuh, berarti ada 3 kan preferensinya kalau pernah bercakap-cakap. Yang kedua apa? Ya itu aja. Oh itu aja. Sebab dalam percakapan itu kita tahu etikabilitasnya, intelektualitasnya. Oke. Dan terakhir tentu nanti kita buktikan bahwa ada lembaga survei yang tidak terlibat konflik of interest melakukan survei. Gitu. Oke, survei yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Ya. Soalnya ada toko survei ternama yang saya yakin temannya Bung Rocky juga mengatakan 2 tangan, ya kan? Tangan kanan survei, tangan kiri sebagai konsultan politik. Kalau surveinya tidak menguntungkan nggak dikeluarkan, atau dia bisa putar-putar metodenya atau cara penyajiannya dia ubah sedemikian rupa sehingga menguntungkan yang di tangan kirinya tadi. Itu kan soal etika juga. Ini lagi di Twitter kemarin tuh atau media massa Pak, saya baca lagi ada duel antara Anies dan Saiful Mujani Research Center tuh. Oke, soal mau makan makan babi bu begitu ya. Padahal sebetulnya Saiful Mujani kan dia surveyor kan, pollster. Jadi ngapain dia kasih komentar begituan? Dia polling aja kan, sebetulnya kan. Jadi seringkali di belakang surveyor ini ada mungkin perselisihan pribadi atau disuruh untuk memprovokasi itu. Nah itu yang menyebabkan kita nggak percaya lembaga survei sebetulnya. Apalagi nggak pernah ada satu lembaga survei yang secara detil mau mengatakan uangnya dari sini loh, silakan diaudit. Jadi selama itu nggak dibuka, itu artinya susah dipercaya. Itu main-main margin of error. Padahal sebetulnya dari awal udah error. Jadi sebenarnya errornya nggak ada marginnya. Tapi satu lagi Bung ya, yang menjadi persoalan adalah sering sekali surveyor itu ya, yang dia diamanatkan untuk menyampaikan sesuatu based on data yang dia dapatkan, ya kan, sebaik-baiknya, seilmiahnya. Tapi dia juga berfungsi sebagai tadi bukan hanya konsultan, sebagai pengamat politik, ya kan? Kalau pengamat politik kan beda lagi tuh. Kadang-kadang loh, ini sebenarnya Anda mau menyampaikan survei atau Anda menyampaikan preferensi atau keinginan Anda, kan akhirnya blur. Karena media juga kadang-kadang menempatkan pollster itu sebagai pengamat politik juga jadinya. Lalu blur semuanya. Itu hak mereka, tapi hak media justru untuk menghukum kan. Jadi ngapain dimuat pendapatnya kan? Tanya aja, Anda mau ucapin pengamatan Anda atau hasil survei Anda, dan hasil survei Anda mau jadikan acara untuk mengubah opini publik. Jadi sebetulnya banyak juga jurnalis yang ya dungu juga. Karena sekedar memberitakan hasil survei, dia nggak mau menggali apa yang terjadi di situ tuh. Jadi itu poin saya. Ya cobalah juga jurnalis jadi cerdas supaya kita bisa hukum lembaga-lembaga survei yang tidak terbuka bahkan manipulatif gitu. Oke ya. Jadi intinya jangan percaya survei, tapi dibaca aja. Ya boleh dibaca, tapi setelah itu ya buang tong sampah lah. Nggak ada gunanya tuh. Bung Rocky Gerung dan Bung RH, bisa nggak DPR buatkan undang-undang supaya menteri juga dipilih rakyat dan tak perlu ada wakil menteri, karena menteri itu kan sudah jadi pembantu presiden. Nah ini kan orang udah capek mikirin, akhirnya lama-lama di marking semua. Iya, itu sebetulnya itu masuk akal karena kita frustrasi. Lihat misalnya Menteri Perdagangan hari pertama udah mengatakan ya kita nggak mungkin subsidi. Kalau kita subsidi kita nggak punya. Kalau kita subsidi minyak goreng kita nggak bisa bangun jalan tol. Jadi ya biarin aja ke pasar kalau gitu kan. Mekanisme pasar yang tuin. Lalu Anda apa fungsinya kalau diselesaikan di pasar? Anda nggak perlu kan. Jadi memang ya itu kekalutan dan kekacauan itu membuat rakyat akhirnya datang dengan ide yang radikal. Ya kita pilih aja juga menterinya kalau gitu. Tapi ini ada yang ngatain Rocky Gerung khusus ya kan? Bagus betul tuh. Coba dibaca keras-keras. Lewat lagi dia. Nyekrol sendiri dia. Mana tadi? Tapi intinya adalah dia bilang begini tadi. Hey Rocky katanya, siapa yang mau percaya Anda? Paling 0,05% rakyat yang percaya Anda. Jangan banyak ngomong kau, kira-kira begitulah. Ya, itu udah hafal siapa yang lakukan itu kan. Kalau dia nggak percaya saya, ngapain dia tungguin saya? Iya nih. Buat bikin pertanyaan. Dan itu. Ini sudah menit keberapa? Sudah lebih dari 1 jam. Jadi dia tungguin. Kan? Dia tunggu. Jangan-jangan dia bikin komentar berkali-kali, kok Refli Harun nggak baca-bacain komentar saya.
Karena dari terpancing tadi kan yang ngeritik saya bacain kan. Wah, ini kesempatan nih. Ini malam bagi para pengkritik nih kayaknya, malam bagi para buzzer. Ya, makanya dia saya ngerti itu sering dianggap ya Rocky Gerung itu ngoceh doang, teori semua tuh, ngomong doang. Prakteknya apa? Loh, ini forum untuk ngomong itu. Kalau mau praktek digorong-gorong itu. Iya, ini kadang-kadang ya kita harus bedakan ya kan. Antara praktisi ya kan sama teoritisi. Kita ini bukan pejabat publik yang digaji rakyat untuk mengerjakan sesuatu ya. Oke. Padahal mestinya negara terima kasih sama kita. Karena kita kan menjalankan fungsi negara, mencerdaskan rakyat. Yes, itu. Coba bayangkan, ini channel tidak didukung oleh siapa-siapa pemerintah. Kita keluarkan uang sendiri kan. Tapi kita membantu negara dalam mencerdaskan rakyat. Ya, kita mencerdaskan rakyat sambil mencemaskan pemerintah. Itu cemas itu cerdas masyarakat, ya kan? Oke. Masih ada? Masih ada. Oh, bukan, kalau masih ada sampai subuh kita nggak akan selesai ini. Soalnya dia bergerak terus ini. Bung Rocky, yes. Anda kan ada acara. Saya tidak enak juga karena tadi sudah bilang sih mau ketemu masyarakat dari daerah ya, di daerah dan jauh di Jakarta Selatan ya. Jadi ini Jakarta Barat ya. Tadi yang in townnya itu Jakarta Barat aja, bukan Jakarta seluruhan. Jadi kita harus batasi juga in townnya itu Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Bung Rocky, silakan Anda closing statement. Tapi di RH Channel closing statement itu tidak dibatasi, bisa 1 jam sendiri. Apapun yang ingin Anda tumpahkan, silakan tumpahkan di situ. Oke, teman-teman, kita selalu ingin evaluasi bangsa ini untuk kepentingan masa depan, terutama milenial. Jadi podcast Refli Harun memang kalimatnya pasti tajam itu, tapi bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi untuk memberi peringatan bahwa kalian pemerintah itu dengan keadaan sekarang kalian bisa jatuh karena ketololan sendiri kan, ketololan kebijakan maksudnya tuh, bukan manusianya yang tolol tapi kebijakannya yang tolol. Nah, itu yang sering ingin kita ucapkan sebagai pikiran oposisi. Jadi sekali lagi, negeri ini disusun dengan pikiran, karena itu kita mesti evaluasi pikiran yang ada di istana tuh. Jadi itu yang jadi inti supaya semua blueprint yang pernah dibayangkan Pak Jokowi itu di-print dong, jangan sekedar sebagai blueprint. Ya, sekali lagi nanti kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya, dan tolong bayangkan bahwa podcast ini akan jadi semacam podcast publik untuk uji kapasitas presiden. Jadi usulkan siapa yang akan kita uji duluan di sini, siapa panelisnya, itu adalah hak kalian tuh. Supaya kita tidak ditipu oleh lembaga-lembaga survei dan tidak dimanipulasi oleh oligarki yang membiayai lembaga survei itu. Kira-kira itu bahasa saya malam ini, dan selamat beristirahat sambil merenungkan bahwa Indonesia masih bisa dihidupkan kembali dengan akal pikiran dan otak liar. Nah, keliaran itu selalu kita butuhkan supaya kita hidup terus. Ya, saudara sekalian, ada 2 hal ya. Pertama, saya ingin mengutip hasil polling yang kita tadi launching soal setuju atau tidak. Angkanya berapa persen, Jidu? Oke, bisa dicek ya. Cek dulu ya. Dan yang kedua adalah tadi Bung Rocky bilang nanti kita akan membuat uji kemampuan capres di sini. Kita akan undang orang-orang itu, tapi biar demokratis, kita akan beri kesempatan kepada sobat RH sekalian untuk memilihkan panelisnya. Yes. Biar ini kan, ini loh panelis yang dipilihkan ya kan? Iya. Nah, tetapi tolonglah memilih panelis itu sesuai dengan keahliannya. Iya. Kalau kita misalnya minta ahli ekonom, ya jangan ahli perbintangan yang diusulkan. Karena nggak kompatibel jadinya. Jadi yang kompatibel. Yes. Jadi kalau dia minta ekonom ya ekonom ya. Kalau dia misalnya ahli politik ya katakanlah ilmuwan politik. Kalau dia hukum. Jangan dibalik-balik ya. Oke, berapa nilainya? 1.400 voter, Pak. Ya, 1000. Setuju 88%. Ya. Setuju 8%. Tidak setuju 2%, sangat tidak setuju 2%. Oke, 88% itu 88% ya kan? Itu adalah predictable answer. Pasti banyak yang setuju karena akal sehat kan? Jadi itu juga menunjukkan gitu. Orang udah kesel dengan keadaan sekarang. Iya. Jadi saudara sekalian, akal sehat itu sebenarnya kalau dipollingkan pasti menang. Kecuali ada kepentingan yang membloknya.
Iya itu. Kalau ada kepentingan yang membloknya, dia melakukan mobilisasi ya untuk menghalangi akal sehat. Itu saja saudara sekalian. Sayang sekali Bang Rocky ada acara, tetapi memang tidak boleh juga kita habiskan malam ini karena mudah-mudahan masih banyak malam-malam lainnya kita bisa tanya Bung Rocky dan Bung Rocky menjawab pertanyaannya dan kemudian kita realisasikan segera uji capres itu. Karena sebenarnya waktunya tinggal 1 tahun lebih. Ya. Jangan lupa, bukan 2024 Oktober dia diperuntukkan, tapi Oktober 2023 saat pendaftaran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nanti habis itu di polling layak atau tidak dan lain sebagainya. Jadi semuanya based on channel ini. Jadi kalau misalnya ada subjektivitas, anggap saja subjektivitas followers atau subscribers dari channel ini. Siapa tahu nanti channel misalnya channel Emprit TV beda lagi misalnya. Ya, tapi kita mesti pastikan bahwa channel ini akan jadi ukuran kemuliaan Indonesia tuh. Amin, amin. Walaupun kita pelan-pelan. Ojo ke susu. Ojo ke susu, ya. Kalau ojo ke susu juga ojo ke dengkul ya. Ojo Dan sebaiknya ke akal. Ke akal ya. Jadi yang jelas kita harus makin tinggi ya. Tapi lebih dari kepala kita jadi menghayal. Jadi ya makin liar. Berhentilah di akal sehat.